Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rizky Pustanti dari kelas komputerisasi akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Soal yang pertama di sini ada mengapa manusia mesti beragama. Jelaskan. Yang pertama, adanya kelemahan dari dalam diri manusia, di mana pada saat manusia mengalami kesulitan hidup, ia akan mengeluh dan meminta pertolongan pada sesuatu yang serba mahal, yang dapat membebaskan diri mereka dari keadaan tersebut. Narui inilah yang membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan Tuhan. Yang kedua, agama juga merupakan pegangan, peraturan, dan jalan hidup manusia. Jika tidak ada agama, tujuan hidup tidak jelas. Karena kita akan hidup menuruti keinginan dan pemikiran saja yang nantinya akan membuat hidup terasa membosankan dan juga hampa. Pertanyaan yang kedua di sini ada, jelaskan keterkaitan Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu sebagai sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Keterkaitan Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu itu adalah Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sumber utama pegangan hidup manusia, dan hadis yang merupakan perkataan, sifat, dan perbuatan yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW guna menguatkan isi yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Juga Ar-Ra'yu adalah cara umat Islam untuk menetapkan hukum dari permasalahan yang kontemporer yang belum didapati dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi tetap berpegangan teguh terhadap Al-Quran dan juga hadis. Contohnya yaitu ada As-Sunnah yang merupakan penguat hukum dari Al-Quran, yang nantinya apabila di dalam kehidupan ditemukan permasalahan agama, Al-Ra'yu akan digunakan dengan mempertimbangkan Al-Quran dan hadis yang serupa sebagai pertimbangannya. Yang ketiga di sini ada, jelaskan keterkaitan akidah, syariat, dan akhlak dalam setiap perbuatan manusia dan berikan contohnya. Keterkaitan akidah, syariat, dan akhlak itu adalah seperti suatu pohon, di mana akidah merupakan akar yang merupakan keyakinan kuat seseorang di hatinya yang beranggapan dengan keyakinan itu ia beragama dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syariah merupakan batang di mana jalan hidup muslim yang membuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dan akhlak sebagai dedaunan adalah sifat seseorang yang melekat dan tercermin dari perilakunya. Contohnya yaitu puasa, di mana sudah diatur di dalam Al-Quran dan juga dilaksanakan oleh Nabi SAW yang nantinya akan memunculkan sifat penyabar dalam diri manusia, baik sabar dalam menahan emosi dan juga sabar menahan hawa nafsu. Di sini nomor 4 ada politik merupakan bagian penting untuk menegakkan ajaran Islam. Berikan gambaran mengenai politik Islam di Indonesia dan tegaknya ajaran agama Islam. Gambaran mengenai politik Islam di Indonesia itu, sebagian kaum muslimin kini secara terbuka mengusung ide negara Islam seperti sistem khilafah pada zaman dahulu untuk mengganti sistem demokrasi dan Pancasila. Ide-ide untuk mewujudkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dapat dilihat dari maraknya perda atau peraturan daerah bernafaskan Islam atau dikenal sebagai perda syariah yang muncul di beberapa daerah di Indonesia. Dan cita-cita penerapan nilai syariah telah melahirkan UU Keuangan Syariah, UU Zakat, dan juga UU Wakaf. Yang terakhir, sini yang nomor 5, jelaskan arti penting toleransi beragama baik dalam pengertian internal maupun eksternal. Pentingnya toleransi beragama baik internal maupun eksternal ialah agar tidak terjadi perpecahan meskipun beragama sama-sama Islam dengan menganut mazhab yang berbeda, tidak menjadikan agama Islam itu sendiri nantinya terpecah belah menjadi beberapa golongan, tapi tetap utuh menjadi satu
agama atas nama Islam dan saling menghargai serta menghormati. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.